Pernah nggak sih kita ada di posisi itu, teman kita lagi sedih, dan kita bingung banget harus ngapain? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal lihat kalau solusi terbaik itu mungkin yang paling sederhana dan justru yang paling sering kita lupain. Ini dia nih, perasaan yang kayaknya semua orang pernah ngalamin ya kan? Bingung, canggung, takut salah ngomong pas lihat orang terdekat kita lagi sedih. Rasanya tuh serba salah, dan ujung-ujungnya kita malah diem, atau lebih parahnya lagi, malah ngomong sesuatu yang keliru. Oke, untuk ngertiin ini lebih dalam, kita akan lihat sebuah kisah yang indah banget dan penuh pelajaran empati. Ini adalah kisah tentang seorang anak kecil bernama Abu Umair. Nah, kenalan dulu yuk. Ini Abu Umair. Sama seperti anak-anak pada umumnya, dia punya sahabat kecil, seekor burung peliharaan yang dia sayang banget. Hubungan mereka itu tulus dan penuh kebahagiaan. Suatu hari, pas Nabi Muhammad berkunjung, beliau langsung sadar nih ada yang beda dari Abu Umair. Anak yang biasanya ceria itu sekarang kelihatan murung banget. Jelas ada sesuatu yang nggak beres. Dan coba deh perhatiin apa yang beliau lakukan. Bukannya langsung nyamperin si anak dan nanya macam-macam, beliau dengan lembut nanya dulu ke orang tuanya. Kenapa ya Abu Umair kelihatan sedih banget? Ini pendekatan yang penuh hormat pada perasaan si anak. Orang tuanya pun ngejelasin sumber kesedihannya. Burung kecil kesayangannya udah mati. Ya ampun, bagi Abu Umair dunianya serasa runtuh karena kehilangan sahabatnya itu. Dan ini dia respons beliau yang luar biasa. Bukan nasihat, bukan kalimat penghiburan yang biasa kita dengar, cuma sebuah pertanyaan lembut dan sedikit jenaka. Wahai Abu Umair, si burung kecil lagi ngapain ya? Tujuannya bukan untuk meremehkan, tapi untuk masuk ke dunianya dan nemenin dia di sana. Kisah ini nunjukin ke kita sebuah pendekatan yang beda banget dari yang biasa kita lakuin. Yuk kita bedah perbedaannya antara mencoba memperbaiki dan sekedar menemani. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada reaksi kita yang umum banget. Langsung kasih nasihat, bilang jangan sedih, atau buru-buru pengen nyelesain masalahnya. Nah, di sisi lain, ada pendekatan Nabi, menemani, menghibur dengan lembut, dan yang paling penting, memvalidasi perasaannya. Kita sering banget pengen jadi pahlawan yang memperbaiki, padahal yang dibutuhin cuma kehadiran. Dan disinilah letak bahayanya, kalau bisa dibilang gitu. Nasihat yang niatnya baik ya, udahlah kan cuma burung, itu justru bisa bikin orang ngerasa perasaan yang nggak dianggap penting. Bukannya jadi lebih baik, mereka malah makin merasa sendirian dalam kesedihannya. Jadi pelajaran utamanya apa? Intinya adalah ini, temani, jangan nasihati. Kekuatan terbesar kita itu bukan solusi yang kita tawarkan, tapi kehadiran yang tulus kita berikan. Terus menemani itu maksudnya gimana sih? Sederhana banget, cuma ada di sisi seseorang pas mereka lagi ngerasain sakit, tanpa merasa punya kewajiban untuk nawarin solusi atau mau benerin apapun, cuma hadir, itu aja. Ini kalimat yang perlu kita ingat-ingat banget nih. Mereka itu nggak selalu butuh nasihat kita. Yang seringkali paling mereka butuhkan, ya cuma kehadiran kita untuk nemenin mereka ngelewatin rasa sakit itu. Ini penting banget buat dipahami. Kalau seseorang luka fisik, kita pasti cepet-cepet kasih plester atau obat ya kan? Tapi luka batin, itu beda ceritanya. Butuh pendekatan yang lebih sabar. Waktu dan kehadiran yang tulus, itulah obatnya. Tapi gini deh, kemampuan untuk hadir buat orang lain itu seringkali mulainya dari diri kita sendiri loh. Gimana kita bisa nemenin orang lain dalam sedihnya kalau kita sendiri nggak bisa damai sama perasaan kita? Nah, ini membawa kita ke kunci kesehatan mental, mengenal diri sendiri. Fokusnya perlu kita geser sedikit ke dalam diri. Karena empati untuk orang lain itu tumbuh dari akar penerimaan diri. Kalau kita bisa duduk dengan nyaman bersama perasaan kita sendiri, barulah kita bisa benar-benar duduk bersama perasaan orang lain. Perjalanannya itu sebenarnya ada beberapa langkah yang cukup jelas. Pertama, kenali dirimu sendiri. Kedua, pahami semua sisimu yang positif maupun yang negatif. Dan yang paling penting langkah ketiga, terima dirimu apa adanya. Ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal jadi utuh. Oke, dari semua yang udah kita bahas, apa sih pesan utamanya yang benar-benar harus kita pegang? Poin-poin kuncinya sebetulnya simpel banget. Empati itu soal kehadiran, bukan solusi. Validasi perasaan mereka, jangan pernah menasihati atau meremehkan. Dan ingat, pertanyaan yang lembut seringkali lebih kuat dari 1000 nasihat. Nah, kelembutan yang sama juga berlaku untuk diri kita sendiri loh. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Lain kali, saat seseorang di dekat kita lagi sedih, bagaimana kita akan memilih untuk hadir bersama mereka?
Semoga kita bisa jadi ruang yang aman buat orang lain dan juga buat diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.